Panas. Baik. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad wa Abdullah. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati. Sehat, Gus? Sian ketua BEM kita nih. Baik, alhamdulillah kita bertemu lagi hari ini. Walaupun tadi saya dicegat banyak orang di bawah. Tadi saya mau naik. Pikir saya langsung ke atas sini tadi. Karena saya tadi singgah dulu seperti biasa ya. Baik, kita seperti halnya yang saya sampaikan di pertemuan yang lalu, kita akan masuk ke LCD hari ini. Jadi saya anggap sudah cukup ya materi terkait dengan display 7 segment ya, karena semuanya sudah disampaikan terkait dengan bagaimana itu ditampilkan di salah 1, di salah 2, salah 4, semuanya secara scanning. Dan kemudian juga sudah diperlihatkan atau disampaikan bagaimana cara membuat dia berkedip segala macam. Kalau seandainya kawan-kawan melihat di musola atau di masjid gitu ya, modelnya seperti itu sudah tahu, oh seperti itu cara memprogramnya. Kita akan masuk ke LCD sini, tapi saya tadi tidak sempat mencari di mana ya materi yang terkait hanya LCD saja, tapi ada di sini kok. Karena di sini nanti di programnya, contoh programnya adalah LCD yang menggunakan I2C atau I2C kalau bahasa itunya. Kalau kita sih nyebutnya I2C gitu ya. Nanti ada mana ya contohnya ya. Jadi kalau misalkan koneksi antara komputer ke modul mikrokontroller ini kan dia pakai USB ini. Nah, itu nanti ada antara modul ke modul, antara mikrokontroller kemudian ke modul yang lain. Misalkan ya ada modul sensor, misalkan ada modul driver, ada modul LCD ini yang menggunakan I2C. Nanti kita lihat ya seperti apa. Nah, tapi yang tancap di sini ataupun tertanam di sini itu nanti tidak menggunakan I2C artinya atau I2C. Jadi dia masih menggunakan jalur paralel biasa. Jadi tidak menggunakan jalur itu dulu. Nanti kita akan coba praktekkan karena yang I2C LCD-nya itu tidak saya bawa. Ada di Banjarmasin. Kemarin tuh saya ragu-ragu. Bukan ragu-ragu, lupa bahwa itu akan dipraktekkan. Jadi tidak saya bawa. Modulnya ada di yang box warna oranye. Nah, kalau misalkan ingat, insya Allah minggu depan kita coba praktekkan yang itu. Hari ini kita coba praktekkan yang ini dulu. Dan kemudian karena saya belum juga sempat membuatkan link untuk penugasan agar bisa menambah nilai UTS-nya, nanti saya minta apa yang dikerjakan hari ini dibuat laporan per kelompok gitu ya. Jadi biar ada apa namanya hasil realnya. Jadi misalkan di situ ada Mahmudi dengan siapa nanti berapa orang. Kalau nanti ada kawan yang tidak hadir, tolong diajak kasihan nanti kalau misalkan boleh berempat. Nah, karena modulnya kan sebenarnya ada 9, kalau ada 30 orang bagi 9 itu berapa? 3 kan ya minimal ya. 3 kali 9 kan 27, kalau berempat mungkin lebih dari cukup. Jadi nanti Fatah dan kawan-kawan di sebelah sini itu bisa juga membentuk satu kelompok nanti untuk kemudian bisa melaporkan apa aja yang dikerjakan dilaporkan. Jadi bentuk laporannya saya tidak batasi. Biasanya kalau laporan itu kan ada tujuan praktikum, kemudian biasanya ya ada kemudian alat dan bahan, kemudian langkah kerja. Itu kalau dulu namanya job sheet atau lembar kerja ya kalau dari kami dulu waktu STM itu, waktu SMA itu seperti itu, ada lembar kerjanya. Tapi saya tidak sempat buatkan itu. Jadi kawan-kawan bisa mengkreasikan atau membuat sendiri proses yang dikerjakan seperti apa itu nanti ditulis. Nanti itu yang dilaporkan ya. Baik, saya duduk di sini karena ini slide-nya di sini. Baik, di modul master micro Arduino kita ini ada sebuah perangkat yang kemudian kita sebut sebagai LCD atau Liquid Crystal Display. Walaupun ini teknologinya sudah cukup lama dan sudah mulai ditinggalkan, dan apa namanya, kalau di perangkat-perangkat TV dan lain-lain itu mereka sudah menggunakan yang model LED atau di handphonenya Rafli itu dia pakai OLED misalkan di atasnya LED biasanya. Jadi ada nggak yang masih apa namanya handphonenya pakai LCD? Itu jarang sekarang ya. Ada sih LCD tapi kan sudah dilapisi dengan touchscreen sensor. Jadi kemudian LCD yang kalau yang tanpa apa namanya dilapisi dengan touchscreen itu yang modelnya seperti ini. Tapi kalau kawan-kawan juga pernah lihat dan perhatikan di ATM itu LCD yang juga dilapisi dengan touchscreen. Dulu kami waktu kuliah awal-awal itu pernah juga berkunjung ke perusahaan yang membuat touchscreen itu, touchscreen-nya. Jadi dia touchscreen-nya aja. Kalau misalkan orang minta, misalkan ada bank tertentu gitu ya, minta saya buatkan, tolong buatkan touchscreen yang
kalau dipencet di koordinat ini itu nanti hasilnya ini nih. Nah, dia buatkan itunya. Nah, jadi perusahaannya itu yang kemudian membuat modul yang melapisi bagian depan LCD ataupun layar itu untuk kemudian bisa dipencet-pencet. Jadi kalau kawan-kawan pernah menemukan ATM yang agak lelet gitu ya dipencetnya, nah seperti itulah anunya touchscreen model lama gitu. Kalau yang sekarang itu kan dia tidak cepat kali, seperti hanya di handphone kita itu. Tapi tidak seresistif, tidak se apa namanya, tidak seinteraktif di handphone. Handphone sekarang kan dia kan sudah cepat sekali itu. Bahkan refresh rate-nya bisa sampai 140-an MHz gitu. Tapi kalau di ATM itu tidak, masih agak lambat, tapi tetap bagus lah sudah. Gitu ya. Nah, nanti di teknologi microcontroller juga sebenarnya ada touchscreen display, tapi kita tidak punya itu ya. Besok-besok bisa jadi nanti akan kita mintakan ke kampus. Tapi karena barang itu masih barang mahal, jadi saya agak ragu-ragu kalau minta itu ke kampus. Jadi kalau yang dulu nih juga ya, yang apa namanya, nanti ada modul I2C itu juga dulu harganya lebih dari 100.000 modulnya aja. Tapi sekarang itu LCD-nya plus modulnya itu sudah mungkin di bawah 100.000, bisa jadi 50-an ribu dapat gitu. Kalau dulu modul itunya, jadi dulu beli LCD sendiri, beli I2C modulnya sendiri. Tapi I2C itu apa nanti kita lihat ya. Nah, juga di sini harusnya kita sudah sampai pada materi terkait dengan tombol toggle ini. Apa tombol toggle? Bukan toggle ya, toggle. Nanti toggle beda lagi ya. Nanti ada judi toggle, ada apa? Bukan, itu bukan itu. Baik, kita lanjut ya, kita lihat dulu. Ini kalau di catatan saya ini sebenarnya sudah bagian kelima dari input output sistem di microcontroller ATmega 328 yang kita praktekkan ya. Nah, saya lewati ini yang sudah kita coba bahas sebelum-sebelumnya. Sudah, scanningnya juga sudah, blinkingnya ini yang minggu sebelumnya ya, ini sudah. Nah, sekarang kita lihat LCD itu apa. Jadi kalau kawan-kawan mungkin masuk ke ChatGPT juga sudah, dia bisa jawab ya. Kalau di Google itu dia apa ya? Nah, saya lupa namanya. Copilot atau apa itu ya, ada ya di dia Copilot ya namanya ya. Jadi mirip-mirip dengan ChatGPT, tapi saya belum pernah nyoba. Kalau ChatGPT kan saya sudah pernah melihat kawan-kawan juga sudah pernah nyoba. Kita suruh dia mengenerate program itu bisa, tapi kadang-kadang banyak errornya. Banyak errornya. Saya sudah coba berkali-kali juga, errornya ada. Tapi gini lagi ya, nanti kawan-kawan bisa coba. Misalkan coba di ChatGPT pakai, saya misalkan kita buatkan program kemarin itu untuk MATLAB, misalkan ya. Tapi ada error, saya serahkan errornya ke dia, saya suruh perbaiki, keluar lagi gitu. Error lagi, saya suruh perbaiki lagi. Jadi pesan errornya itu kita kembalikan ke ChatGPT-nya, bisa. Jadi kalau kawan nanti bikin program atau meminta si ChatGPT create program itu dia bisa, tapi jangan berharap kemudian sekali dia generate kita copy gitu ya, paste di apa namanya aplikasi compiler kita terus jalan. Jangan berharap seperti itu. Kadang-kadang banyak variabel yang juga bermasalah. Jadi saya kemarin itu juga mencoba berkali-kali sampai kemudian errornya itu hilang, artinya bisa dikompil, kemudian apa yang saya minta di situ jalan. Kemudian kebetulan ada bimbingan mahasiswa saya yang tapi tidak disebutkan namanya ya, yang kemudian kalau bahasa Banjar apa itu ya, meminta orang lain kemudian mengerjakan programnya, itu bayarnya 3,5 juta di sekitaran Banjarbaru sini katanya. Saya tidak tahu di mana, tapi dan tidak saya tanyakan persisnya di mana. Yang paling murah itu katanya di IG itu 600.000. Dia minta buatkan program untuk skripsinya. Saya bilang nggak usah, nanti saya coba carikan di ChatGPT artinya programnya. Ketemu sampai jalan. Ya, apa namanya? Kalau misalkan kita dia kemarin itu meminta orang lain yang 3,5 juta ataupun yang 600, itu dia sekali buat, kemudian dia yang buat itu tidak mau tanggung jawab, itu jalan sesuai dengan yang dia minta apa tidak. Pokoknya dibuatkan sekali udah gitu. Saya kira orang-orang yang membuatkan program itu gampang sekali sekarang ya. Ada ChatGPT itu, dia tidak meng-create sendiri itu. Saya kira itu setengah jam selesai loh itu anunya. Tapi kalau misalkan dengan ada error segala macam, itu saya berkali-kali tuh beberapa jam itu baru kemudian errornya hilang, baru saya coba lagi benar tidak nih yang diinikan. Dan kemudian kalau kita perlu memasukkan data, ini saya jadi cerita ChatGPT jadinya dia. Kalau kita perlu masukkan data di situ, itu masukannya manual. Kalau misalkan kita perlu melakukan normalisasi datanya kita lakukan secara di luar dari itu.
Kemudian yang saya alami juga, kalau misalkan saya copy langsung paste ya, copy paste langsung dari ada yang apa yang ada di situ, itu ada yang error. Jadi harus saya lihat juga data yang kemudian masuk ke situ harus seperti apa mengodingnya. Karena saya kemarin nyoba apa yang ada di Excel, jadi mahasiswa itu menyerahkan datanya, saya minta datanya mana, datanya ada di Excel. Kemudian saya normalisasi di Excel, kemudian saya ketik sebagian kode-kode yang ada di MATLAB itu di Excel-nya, tapi tidak bisa langsung saya copy paste dari Excel ke situ, ke MATLAB. MATLAB itu apa nanti ya? MATLAB itu sebenarnya program yang kemudian komputasi matematis ya dia ya, komputasi matematis. Jadi kalau misalkan nanti pengolahan citra dan lain-lain itu salah satunya bisa di situ. Termasuk juga AI. Tapi nanti aja itu cerita beda lagi ya. Baik, kita lanjut dulu di sini. Nah, jadi kalau kawan-kawan yang mungkin pernah melihat handphone jadul-jadul ya, mungkin masih ada itu dijual di pasaran ya, handphone yang hanya ada LCD atau tampilan layarnya itu kemudian ada tombol. Hanya bisa nelpon, SMS gitu. Itu aja, tidak bisa WA, tidak bisa. Tapi kalau zaman saya dulu ya terakhir saya punya handphone itu mereknya saya lupa, Simon kalau salah dulu. Itu bisa internet di situ. Saya bisa konekkan dia ke waktu itu PC bukan laptop ya, saya tidak punya laptop waktu itu. Kemudian saya punya juga antena untuk menguatkan sinyalnya. Jadi dari antena itu kemudian dicolok ke handphone, kemudian dari handphone ke PC itu. Ada kabelnya dulu. Itu tapi hanya sebatas itu ya. Kecepatannya juga terbatas. Kalau zaman dulu kan kecepatan internet itu kalau yang langganan di Telkom itu 56 kbps. 56 kbps. Ini bisa bayangkan ya dengan sekarang. Kemudian naik jadi 128. Kalau tidak salah yang di handphone itu sekitar 128-an, tapi juga tidak bisa full segitu. Wah, itu kalau dapat 128 kbps itu zaman saya mahasiswa dulu tuh senang sekali itu. 56 fps juga sudah lumayan. Jadi kalau menunggu tampilan di apa namanya dulu tidak ada Google ya, adanya Yahoo dulu. Yahoo itu lama gitu. Apalagi misalkan tampilan itu berupa gambar itu lama gitu. Itulah. Yang dulu ramai itu hanya chat via namanya MIRC. Nah, saya tidak ingat itu singkatannya apa ya atau kepanjangannya apa, maaf. MIRC. Itu dulu aplikasi chat apa ya? Kayak misalkan kalau sekarang apa ya? Iya kalau modelnya WA gitu ya, WA web gitu. WA web. Tapi orangnya acak. Jadi kalau misalkan kita ngelihat orang yang online di situ misalkan ada audio segala macam itu tidak kelihatan gambarnya, tidak kelihatan innalillah. Hanya anunya aja, hanya tulisannya aja. Jadi kita tidak tahu siapa. Baik, yang kita bahas sekarang kita lanjut dulu ya. Itu saya terlalu jauh melenceng. Yang ada di sini adalah LCD yang 16 kali 2 ya. 16 itu artinya satu baris itu bisa menampilkan 16 karakter. Dan karakternya bisa macam-macam. Mungkin kode ASCII bisa masuk di sini. Jadi kalau misalkan ada slash atau ada persen atau ada apa namanya ya karakter-karakter yang khusus gitu ya itu bisa masuk sini. Jadi misalkan ada persen gitu. Nah kalau di segmen-segmen kan nggak bisa nampilkan persen atau slash gini nggak bisa. Sama dengan juga nggak bisa, plus juga nggak bisa. Banyaklah karakter. Nah karakter-karakter itu yang kemudian oleh LCD bisa akomodasi untuk kita tampilkan di situ ya. Nah di situ yang kita punya ataupun yang tertanam di situ sementara ini adalah yang 16 kali 2. Dan di situ pun sudah lumayan. Jadi sewaktu dulu saya membuat dengan tim ya, tim robotika itu membuat robot berkaki 4 dengan masing-masing 2 servo itu masing-masing itunya bisa saya tampilkan di situ. Dia derajatnya berapa ataupun juga waktu itu saya pasang sekian 6 kalau tidak salah ya, 6 atau 8 sensor. Itu nilai jarak dari masing-masing sensor yang di sekeliling robotnya itu bisa saya tampilkan di sini. Jadi dia cukup mumpuni untuk kemudian bisa menampilkan apa yang kita ingin tampilkan dari yang terjadi di dalam mikrokontroler. Karena kita kan tidak tahu yang terjadi di mikrokontroler sekarang apa. Nah kan kalau dia dipakai untuk mengukur jarak menggunakan sensor itu ya, itu yang terjadi di sana apa? Itu kita perlu menampilkan hasilnya itu di sini nanti. Nah ini koneksi yang kemudian kita akan lakukan dari LCD ke Arduino Uno. Jadi cukup banyak kabel yang harus terkoneksi di situ. Jadi kawan-kawan sambil perhatikan di situ ya. Dia terhubung dari pin 2. Nah,
Nah, jadi sekarang sudah bisa mulai dikoneksikan. Oh, pinnya pin 3 ya, dari pin 3, 4, 5, 6, 7, kemudian 8, 9, 10, 11 sampai 13. Nah, kemudian itu yang di sini. Nah, ini saya tidak bawa ini, mudah-mudahan bisa diputar manual ya. Ini adalah nanti kontras atau brightness ya. Kalau tidak salah kontrasnya nih. Jadi kalau misalkan nanti tidak muncul hasil tampilannya di LCD-nya itu bisa diputar di sini. Kebetulan saya tidak bawa obeng nih. Nanti kawan-kawan mungkin bisa pakai kunci atau pakai apa ya yang kemudian bisa oh, kita pakai nanti paperclip bisa. Ada paperclip. Cari. Nah, nih. Ada paperclip. Oh ya, bisa. Triangle clip ya. Triangle clip. Nah, kemarin kita lihat dulu ya apa saja yang dipasang di situ. Yang kita nanti pasang mungkin tidak sebanyak itu ya. Karena sebagian sudah dihubungkan secara internal di dalam PCB-nya ya. Kita nanti menghubungkan beberapa pin saja. Nah, kita lihat LCD ini dia terkoneksi di pin konektor 3 kalau tidak salah ya. Oh ini konektor LCD ini sini. Iya, konektor 3 ya. Dia hanya 6 pin yang kemudian kita tinggal hubungkan. Jadi yang lainnya tidak perlu dihubungkan karena sudah dihubungkan di situ. Nah, ini kalau di bahasa Inggrisnya kurang lebih seperti ini. Jadi ada beberapa pin nanti yang kita coba hubungkan dari LCD ini ke Arduino Uno-nya ya. Nah, ini I2C modul ya. Ini perkenalan saja, nanti kita akan coba pakai di pertemuan berikutnya. Sekarang kita pakai yang ini dulu ya. Dan saya lihat programnya dulu. 11 April. Yang kita gunakan pin 2, 3, 4, 5, 11, 12. Ya, jadi yang kita hubungkan ke pin 2. Jadi sebentar. Ini pin mana ya? Bentar, di situ kan ada tulisannya nih. Ada RS, enable, D4, 5, 6, 7. Nih ya, ini. Taruh. Kita harus buatkan anunya nih, buatkan tabelnya di bawah sini ya. Saya buat di atasnya aja. Jadi ada pin RS. Ini saya copy dulu. Saya lupa mencari ininya, tabelnya ya. Ntar kita, ini saya buatkan di sini aja. Ini yang LCD pin ya, LCD pin. Kemudian yang sebelahnya ini Arduino Uno pin. Nah, jadi di sini di LCD pinnya ada RS, kemudian ada enable, ada D4, D5, D6, D7. Tadi ini pinnya 12, 11, 5, 4, 3, dan 2. LCD 6, 14 nih. Oke.
Oh, tidak mau. Nice. Baik, bentar ya. Kita lihat dulu di sini. Susunan pinnya itu sebentar deh. Tadi konektor 6 ya. Saya cari dulu. Konektor 6. Ya, soalnya yang itu. Saya lihat rekamannya dulu ya. Contohnya sudah pakai I2C nih ya. Ntar. Yang tidak pakai I2C mana? Dia konektornya konektor 3 tapi saya lupa nih di pinnya pin mana aja ya. Ntar dulu ya. Tapi ini tidak ada powernya nih. Kalau kita hidupkan dia langsung hidup. Bentar ya. Baik, kita coba urutkan saja ya. Sementara tadi koneksinya kurang lebih seperti ini. Berarti ini kan ada 6 pin 1, 2, 3, 4, 5, 6. RS-nya di konektor 3 pin berapa ya? Dia mulainya dari pin 2 ya, pin 2. Ini pin 0, 1, 2. Jadi pin 2-nya ini ya, kita CN3 ya, CN3, konektor 3. Nah, kita coba dulu gini ya. Saya tidak ingat persis, tapi kita coba gini. Konektor 3-nya kan ada 1, 2, 3, 4 tuh. Kayaknya kalau terbalik tidak apa-apa nih. 6, 2 di 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jadi ini pin 2. Saya coba pasang dulu ya. Coba dulu. Terus dicabut. 2, 6. Pin 2, 3, 4, 5, 6.
2345. 235 itu 456. Dia hanya 2345. 234. Sebelas 12 tinggal 2 lagi ya. 11 12. Ini 8 9 10 11 12. Masnya mengetikkan ya, sambil coba dulu ya. Baik, kemudian di sini kita perlu mengincludekan atau menyertakan liquid crystal library ya. Ini bisa misalkan kalau belum di situ belum, misalkan gini. Sketch, kemudian include library, di sini ada LCD. Nih, liquid crystal nih ya. Jadi di menu sketch, kemudian include library, kemudian liquid crystal. Nah, kalau kita klik, dia munculnya sama seperti yang tadi, liquid crystal include. Jadi ini sebenarnya kalau mau diketik manual boleh, kalau misalkan mau langsung boleh gini. Jadi sketch, kemudian include library, kemudian sini ada liquid crystal. Ini ya. Klik, nah dia muncul di situ. Tapi tadi sudah saya buatkan di situ, sudah ada ya. Jadi kita tinggal kemudian lanjut. Ini saya lanjut dulu ya sebentar ya. Nah, kemudian kita membentuk variabel dari library ini ya. Ini library-nya liquid crystal. Kita membuat variabel, ini variabel namanya. Variabelnya namanya LCD. L-nya kecil, CD. Mau LCD-nya L-nya besar juga boleh, tidak masalah sebenarnya. Tapi ini saya buat gini aja. Jadi ini variabel LCD, kemudian tipe datanya, bukan tipe data, parameternya isinya ada RS, enable, kemudian D4, D5, D6, D7. Nah, kemudian kita coba di sini. Ini LCD-nya itu 16 kali 2. Nanti kalau misalkan dia 16 kali 4, nanti ada yang 20 kali 4 gitu ya, ditulis aja di sini. Ini kan LCD begin, LCD.begin, kemudian dalam kurung 16.2 ini artinya 16 karakter, kemudian barisnya ada 2. Nanti baris yang atas itu disebut baris ke 0, baris yang ke bawah itu baris ke 1. Jadi tidak baris 1, baris 2, tapi baris ke 0, baris ke 1. Kemudian di sini ada perintah di setup ya, void clear, lcd.clear. Jadi ini ada function yang kemudian menghapus tampilan di LCD-nya. Ini saya belum yakin 100% ya, coba karena ini yang di slide saya tadi itu adalah I2C. Saya lupa ini. Koneksinya mudah-mudahan benar, tidak salah. Kalau salah nanti kita coba koreksi ya. Nah, di void loop kita hanya mencetak ini aja dulu ya, LCD print hello world. Tapi di mana kita cetaknya? Kita cetak di ini. Ini namanya LCD set cursor ini ya. Ini artinya di baris ini barisnya baris ke apa namanya? Ini bukan baris, ini namanya kolom paling kiri ya. Kolom paling kiri itu kolom ke 0, di sini ini kolom, kemudian ini adalah barisnya, di baris bawah ya. Nah, yang pertama dia cetaknya sini dulu. Ini kita lihat ya, dia tidak menyertakan LCD set kursornya di atas ini. Harusnya di sini ada juga nih, bentar ya. Mungkin saya lupa tadi ketik.
ininya 0, baris ke 0 ya maksudnya ya. Ya. Kita lihat ya, saya coba dulu. Dia connect ke COM berapa nih? Arduino Uno COM 7. Upload dulu. Baik, benar itu tidak masalah. Sudah tampil di tempat saya namanya Hello World LCD Tutorials. Jadi di sini ya. Nih. Ini kalau harusnya ini ada LCD set cursor untuk memastikan bahwa kita itu menulisnya di ya, saya tulis aja nih. Ini kolom ke 0 atau paling kiri ya. Paling kiri. Dan kemudian itu barisnya baris atas. Nah, baris atas ya. Jadi yang ini yang 0 yang pertama ini ya, ini adalah menunjukkan dia kolom ke 0 atau kolom paling kiri. Kan nanti kan ada 16 kolom tuh. Kan ada 16 karakter, berarti dia ada paling kiri, kemudian ada paling kanan itu yang kolom ke 16. Tapi sebenarnya dia kolom ke 0 dan kolom 15. Benar ya? Dari 0 kemudian sampai 15 itu kan ada 16 kolom atau 16 karakter yang kemudian bisa di ini kan. Jadi kalau di situ dia tulisnya kolom ke 0, maka artinya kolom yang paling kiri. Nanti kolom paling kanan itu kolom 15 atau kolom ke 16 tapi nomornya kolom ke 15. Kemudian yang 0 berikutnya di sini ini ya. Ini adalah 0 untuk menginisialisasi baris. Jadi barisnya baris ke atas ya, baris pertama, baris pertama. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini sebagian diberikan komentar ya. Sudah ada komentarnya di sini. Kemudian isinya hanya ini. Kalau saya hilangkan komentarnya ini. Nah, tapi jangan dihilangkan. Nah, isinya di void loop-nya hanya ini. Nah, kalau jalan itu nanti hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Saya bawa powerbank enggak? Lupa saya bawa powerbank. Ini kalau saya angkat tulisannya sudah ada nih, Hello World LCD tutorial. Jadi tidak ada yang salah tadi dari koneksinya sudah benar. Saya ingat-ingat lupa apa tuh lupa ingat bahasa ini ya. Tidak ingat persis bahwa kurang lebih seperti itu, tapi sudah benar itu. Tidak ada yang salah. Hello World kemudian LCD tutorial. Saya akan ganti tulisannya menjadi yang lain ya. Sambil jalan kawan-kawan di situ. Yang pertama saya ulangin dulu. Untuk menjalankan LCD ini kita perlu mengincludekan library-nya atau istilahnya kita mengincludekan drivernya gitu ya. Jadi kalau misalkan si Rafli ingin menjalankan mouse-nya itu kan dia kan pasti install kan ya di ini ya, di laptopnya USB mouse receiver misalkan nanti muncul di situ is install in your laptop atau in your PC gitu. Jadi dia sudah otomatis menginstalkan. Kalau zaman dulu itu ada CD-nya yang kemudian kita masukkan ke CD-ROM-nya atau DVD-ROM-nya untuk kemudian menginstalasi driver baru itu. Tapi kalau sekarang tidak, dia sudah include, apalagi sudah IoT semuanya ya, asal terkoneksi ke internet semuanya dicarikan oleh semua operasi. Sekarang lebih mudah sekarang. Jadi baris pertama, ini baris yang pertama hanya ini ya, mengincludekan atau menyertakan si headernya. Kalau bahasa yang di PC itu driver gitu ya, kalau di sini namanya header. Maka di sini sebut H, liquid crystal.h. Jadi ini bawaan dari Arduino-nya sudah ada. Nah, kalau zaman dulu lagi sekali lagi mohon maaf, itu kita harus mendownload dulu. Headernya itu di-download dari arduino.cc-nya atau di GitHub misalkan gitu ya, atau di yang lain. Karena zaman dulu itu kan dia tidak disertakan atau tidak include di aplikasi Arduino IDE-nya. Nah, ini tadi ini kawan-kawan perlu ingat baik-baik, ini sudah saya buatkan tapi tombolnya tabelnya di sini ya. Atau saya snip ya di sini ya biar bisa masuk di slide. Nanti kalau misalkan kawan-kawan lihat di slide-nya kan bisa ini. Saya snippingkan di sini. Saya masukkan di slide sini ya. Ini saya freeze dulu sebentar ya. Nah, biar tidak berubah tampilannya di situ. Saya masukkan di slide. Jadi kawan-kawan kalau nanti alhamdulillah programnya sudah ingat. Nah, saya masukkan di sini. Nah, ini koneksinya. Ini saya tampilkan ya, biar dulu kawan-kawan coba lihat dulu di situ.
Ya programnya. Nah, ini saya lanjut lagi nih ya dulu ya. Nah, isinya ini kemudian di bawahnya ya, di bawahnya include itu kita tadi sekali lagi melakukan inisialisasi variabel namanya variabel LCD. Istilahnya tipe datanya liquid crystal. Kalau biasanya kan tipe data misalkan T, bukan, variabelnya T, tipe datanya byte atau tipe datanya integer gitu ya kemarin, atau misalkan ada yang juga tipe datanya boolean misalkan. Nah, sekarang kita pakai tipe datanya kristal. Tadi kan dari header itu kemudian dia dapat membuat sebuah variabel di sini LCD dengan tipe data liquid crystal tadi. Parameter isinya adalah ini. Jadi isinya ini ada RS, enable, kemudian D4, D5, D6, D7. Mungkin ada yang bertanya, tadi kalau misalkan di sini kan banyak nih. D-nya itu kan dari D0 sampai D7 atau 8 jalur datanya. Nah, ini yang kalau yang manual ya. Kalau misalkan nanti beli LCD lepasan gitu atau misalkan bahasa ininya apa ya? Gelondongan gitu ya, gelondongan. Jadi tidak terkoneksi kemana-mana. Nah, itu cara mengoneksikannya kurang lebih seperti ini. Jadi 8 pin ditambah yang lain-lain itu ya, ada apa lagi? Ada RS, ada enable tadi. Nah, itu dihubungkan semua. Tapi karena kita menggunakan yang ada di modul sini, dia sebagian yang itu sudah dihubungkan secara internal ya di dalamnya. Jadi kita hanya menghubungkan 4 saja. Akhirnya tadi kita ketemu yang, nah ini aja nih. Ini koneksi ini. Uno dan ini saya tambahkan. Dan master micro Arduino V2. V2. Nah, ini biar kawan-kawan nanti kalian lihat slide-nya bisa paham. Ini CN3 ya, konektornya konektor 3. Kemudian programnya tadi untuk ngetesnya adalah yang tadi ya di sini. Nah, ya di setup kita hanya melakukan proses. Bagaimana kalau ini tidak ada ya? Coba, ntar saya hapus dulu misalkan kita pakai program yang kosong ya, atau pakai program Blink dulu. Mana Blink? Nah ini Blink ya. Ini saya hubungkan dulu. Coba hapus dulu ya isinya ya. Dia tidak terhapus, masih tersimpan di memori LCD-nya. Nah, ini saya hilangkan dulu. Nah, biar LCD clear dulu ya, LCD clear. Nah, ini di tempat saya LCD-nya sudah kosong ya isinya ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita ingin buktikan ya, kalau LCD begini ini kita tidak masukkan bagian dia anunya kok apa namanya nanti hasil dari kompilasinya seperti apa? Apakah ada error segala macam? Nah, sebenarnya tidak ada error ya. Tapi kalau misalkan gini. Ini tadi ya, kita buka lagi nih yang tadi kita jadikan komentar. Nih. 4 baris ini ya. 4 baris ini. Nah, ini saya ini kan saja. Kemudian kita upload. Tadinya kosong nih. Oh, tidak bisa diangkat-angkat. Oke, sudah ntar upload dulu ya. Ini tidak bisa dicabut pasang. Diangkat-angkat ya. Saya letakkan dulu aja ya. Upload dulu ini. Nah, kalau LCD Begins-nya kita tidak jalankan, maka ini tidak bisa menulis apa-apa di sini. Ini LCD Begin-nya saya dijadikan komentar, maka tidak ada tulisan apapun yang kemudian bisa kita cetak di LCD-nya atau kita berikan ke LCD. Ini kan program nyetaknya ada nih. Tapi misalkan kita buka lagi nih LCD Begins-nya. Jadi ini sepele, sebenarnya satu baris itu ternyata dijadikan komentar, kemudian dia tidak bisa jalan. Nah, sekarang tadinya kosong, ini upload lagi. Nah, sekarang ada tulisannya lagi ini ya. Seperti ini. Nah, kemudian kalau kawan-kawan nanti mengubah-ubah tulisan ini ya, misalkan kita ganti tulisannya di dalam tanda kutipnya ya. Nih. Kuliah MC.
Kelas 46, tanggalnya kita padatkan saja. 14 Mei misalkan 2024. Kalau misalkan nanti dia lebih dari 16, ini akan terpotong nih 4 tambah 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, kepotong nanti satu nih. Kita ganti aja KLS ya, kelas 46. Nah, ini harusnya bisa nih. Kita upload dulu. Ada yang sudah nyoba? Bentar, error. Potnya error. Ini kabelnya bisa putus tengah jalan. Oke, diupload lagi. Saya tadi bawa powerbank, ada bawa powerbank. Ya saya bawa. Tadi saya bawa tapi tertinggal di mobil. Saya ingin tampilkan. Nah, sudah tulisannya ada ya. Kuliah MC kemudian kelas 46 14 Mei 2024 di sini. Sampai situ dulu. Ada yang sudah nyoba sebelah sana? Adel. Siapa namanya? Adis Adel. Ada? Jam dong. Jam ya. Oh, bisa 100%. Nah, ini dia nih. Ini kan tampilannya seperti ini. Kuliah MC kelas 46 14 Mei 2024. Jadi tidak seperti demo masak tuh kan tiba-tiba jadi gitu kan. Ini sudah saya perlihatkan sesuai dengan apa yang ada di situ. Mudi sudah? Masih? Jalan? Ekal udah jalan? Hari? Dimas? Ini bisa nih, Dimas bisa pindah sini nih, Mas. Oh, anunya habis ya? Modulnya habis ya? Ada? Ada. Ini Dimas dan kawan-kawan, oh sudah. Tapi laptopnya tidak bawa ya? Dim. Maksudnya? Oh, apa yang salah? Kabel USB-nya? Oh, ini kayak ini juga sama nih. Harus jangan di garak-garak kan ini. Nah, coba laptopnya bawa. Nah, coba jalankan. Kabel USB-nya adalah. Dan kabel USB masih ada. Dan si Adis. Ini lain yang rusak sih. Ini coba. Dah, Pak tulisannya keluar? Ya, apa aja boleh ya dari situ tulis. Kelas ini sudah saya ajarkan tombol belum ya kemarin itu? Sudah ya? Tombol yang satu itu. Sudah? Nah, sudah? Baru satu kan? Bisa enggak kalau saya minta membaca tombol, kemudian nampilkan di situ? Nanti kalau ditekan tombol, misalkan tombol satu kebaca gitu. Bisa enggak mengombinasikannya? Nah, enggak nyala itu? Oh, powernya itu dari itu belum? Powernya. Nah, itu powernya. Tadi sambil nyoba situ ya. Ada yang bisa mengombinasikannya dengan tombol sambil jalan ya, Tia? Ini saya upload ke grup dulu aja ya, biar sambil jalan ini. Biar saya buka WA-nya dulu. 46. Ini saya takut tidak sempat mengupload ke LMS, jadi saya upload di situ ya. Program menampilkan karakter
Di LCD 16 kali 2 non I2C. I2C. Ntar ya. Saya buka absennya dulu ya, presensinya dulu ya. Secara materi ini kuliah ke-9 ya. Kuliah materi ke-9, tapi kalau di presensi ini kuliah ke-10. Kuliah 10. Pokoknya kalau nanti sudah saatnya UAS ya UAS itu. Dan saya cukup ini senang ya karena kelas ini yang paling banyak praktikum dari kelas-kelas sebelumnya. Jadi selama mata kuliah ini saya ajari atau saya ampu, ini mata kuliah yang kelas-kelas yang praktikumnya paling banyak karena hampir setiap kali pertemuan praktikum. Ya, jadi alhamdulillah tidak seperti sebelum-sebelumnya itu hanya di beberapa pertemuan terakhir saja ininya praktikumnya. Oh ya, sini saya ngidupkan presensi dulu ya sebentar. Sebelum kita sambung ke baca tombol tadi ya. Sambil dicoba ya itu tombol. Oh, UTS. Saya kirim aja ke grup ya. Bentar. Jadi nanti laporan ini itu akan kita tambahkan berapa kemarin kita janji 30 ya jadinya ya. 30 poin ke nilai yang sudah ada. Jadi nanti laporan ini masing-masing berkelompok. Jadi nanti ini include menambahkan nilai UTS plus jadi nilai tugas kelompok jadinya ya. Jadi kita sekali jalan biar tidak banyak anunya macam-macam ntar.
Sudah ya, sudah saya kirim itunya. Jangan lupa disimpan ya itu ya. Jangan lupa disimpan. Baik, kita lanjut ya. Sambil jalan, mungkin kalau ada yang sudah nyoba juga boleh. Ini saya tambahkan lagi. Ini tabel kebenaran yang ini kita koreksi dulu ya. Baik, di slide sini ada terkait dengan I2C-nya atau I square C-nya. Itu saya lewati dulu. Ya. Ini nanti kita coba di pertemuan berikutnya. Jadi ada apa namanya? Materi yang terlewat tapi di sini ada. Saya masuk ke tombol dulu ya. Kita masuk ke tombol. Ini 2C. Nah ini ya, ini push button. Ini sudah sempat kita apa namanya praktekkan.
Jadi kawan-kawan coba tambahkan satu kabel lagi atau dua kabel, kemudian untuk membaca tombol yang ada di master micro Arduino di situ ya. Itu ada 8 tombol. Dia terkoneksi ke CN12 kalau tidak salah ingat ya, CN12. Ya, CN12 betul. Konektor 12 itu CN12. Jadi itu yang kemudian akan kita hubungkan ke salah satu pin dari digital pin di Arduino Uno ya. Tadi kan sudah terpakai pin 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, kemudian 11, 12 ya kan. Nah, dari sekian banyak pin yang tidak terpakai itu kemudian kita bisa gunakan salah satunya untuk menghubungkan ini nantinya ya. Nah, kalau kemarin ini sudah nih. Yang kalau kita tekan kemudian LED-nya nyala ataupun hidup ya kemarin itu. Nah, itu sudah kemarin. Kita akan coba fungsi tombol yang lain lagi. Tapi kalau misalkan mau juga tetap yang di situ, kalau misalkan ditekan, kemudian akan tampil di LCD-nya, coba ya. Kalau ditekan, maka akan tampil di LCD-nya itu misalkan tombol 1 ditekan. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita coba lihat. Ini di sini tidak ada, kita masuk ke sini aja ya. Kita masuk ke sini. Misalkan kita tambahkan di mana tadi modulnya? Situ. Nanti habis baterai nih anu nih. Power banknya sih. Mahmudi. Oh, kan sudah 4% berkurang. Mohon maaf Mahmudi. Pinjam dulu ya. Oh, banyak. Nah, sini dulu. Daripada saya bawa pulang nanti. Ini kita hubungkan dulu salah satu tombol di sini ya. Ini tombolnya ada di sini. Ini konektornya ada di konektor 12. Kita pakai tombol nomor 1 misalkan ya di atas nih. Nah, misalkan ini yang kosong pin berapa? Tadi kan 2, 3, 4, 5 ada. Kemudian kita hubungkan ke pin 8 aja misalkan ya. Ini pin 8. Ini kan 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang 8 sini. Jadi cari di modul sini yang kemudian kita coba hubungkan konektor dari konektor 12. Ini ya. Ini saya tambahkan aja di bawah sini ya. Kita tambahkan sini. Ini Arduino pinnya pin 8. Kemudian ini konektor 12 ya. Nah, biar sama ini ARD Uno. Di sininya CN12. Kita pin 1. Nah, ini ya. Ini kita fungsi tombolnya tombol biasa dulu, tidak yang aneh-aneh ya, tidak yang aneh-aneh. Nah, sekarang kita baca dulu nih ya. Di setup sini kita coba inisialisasi dulu tombolnya. Jadi misalkan tombolnya itu di pin 8 tadi kan. Berarti pin mode pinnya pin 8 tadi ya. Pin 8. Kemudian kita setting sebagai input dia. Nah, jadi di sini di setupnya kita setting pin 8 sebagai input. Kalau misalkan mau menamai pin 8 itu tombol apa nanti di atas sini ya. Tapi nanti dulu, biar itu dulu. Nanti kita akan namai tapi nanti. Ini yang tidak penting saya hapus dulu aja biar tidak menambah banyak baris di program sini. Nah, nih. Di bawahnya misalkan di atas ini dulu ya. Di bawah loop kita coba baca ya. Jadi misalkan ada variabel kita pakai variabel boolean ya. Boolean, kemudian data tombol gini. Kemudian kita baca data tombol sama dengan digital read. Tadi pinnya pin berapa? Pin 8. Oke, ini integer. Udah ya. Baru kita tampilkan.
Ini tidak, kita sini dulu ya tulisnya. Program prok baca tombol 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pas. Nah, yang kita baca dulu ya, yang kita baca, dia akan terbaca 1 apa 0, kita akan tampilkan di sini ya. Logika terbaca. Ini koma, kemudian kita masukkan sini data tombol. Jadi variabel data tombol itu kita masukkan di sini. Nah, jadi gitu. Data terbaca sama dengan misalkan gitu ya. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ngepas nanti ya, ngepas nanti paling kanan. 1 apa 0-nya nanti terlihat di situ ya. Kita lihat. Coba upload dulu. Jadi the void loop-nya isinya itu kurang lebih ya. Datanya sebenarnya kan hanya ada 2, 0 dan 1 itu aja. Karena 0 dan 1 kita pakai tipe data yang paling sedikit, hanya boolean. Ini Arduino kita upload dulu. Nah, error di mana nih? Error print. Print apa katanya? Boolean. Oh, berarti harus diubah dulu ya. Ntar saya lupa nih, ngubah ke karakter tuh apa ya? String to karakter. Cari dulu ya. Ada yang mau nyarikan? Jadi tipe data kita tadi itu adalah integer, tapi mau ditampilkan di ini ya, di LCD. Kayaknya langsung bisa ya harusnya ya. Oh gitu. Katanya gitu. Coba dulu ya. Jadi ditambahkan katanya tadi, katanya si Arduino forumnya gitu. Masih error. Print LCD print logika terbaca. Kalau tanpa ini
Malah bisa loh. Ntar, tekan apa hasilnya? Hasil baca tapi tidak muncul. Oh, harus 2 kali nih kayaknya. Tadi gitu. Berarti harus tambahin. Setelin ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi 15. Langsung aja nih. Data tombol. Coba dulu ya. Oh. Oh, salah. Ininya 15. Balik. Nah. Oke, ntar ya. Delay 100, kemudian ntar ya, habis ini saya jelaskan. Sisa 10 menit ya. Ntar. Ya, jadi tidak perlu dikonversi ya, langsung saja ini. Data tombol tadi langsung dibaca di sini dan kemudian ditampilkan. Tapi caranya, misalkan gini. Yang pertama di sini kan kita menginisialisasi tipe datanya dulu. Tipe datanya adalah boolean dengan variabel data tombol. Data tombolnya akan menampung nanti hasil pembacaan yang kemudian dibaca dari digital pin 8 nih tadi. Nah, jadi ditampung di sini. Jadi apapun yang kemudian terjadi dan kemudian kalau tidak ditekan ternyata di sini ya itu datanya adalah 0. Ini kalau tidak ditekan. Tapi kalau ditekan datanya akan 1. Di sini.
Nah, saya upload lagi. Jadi harus di delay. Nah, kalau tidak di delay dia tidak akan menampilkan anunya, hasil pembacaannya. Berkali-kali saya pencet. Oke, hasil pembacaannya belum mulus, nanti kita akan coba lagi ya. Nah, kemudian di sini di uh, paling kiri, kolom paling kiri itu kita kolom paling kiri dan baris paling atas ya. Ini kan kolom paling kiri dan baris paling atas. Ini ada kita tulis program baca tombol. Kemudian di bawahnya lagi kita tulis sini set kursornya data terbaca tapi di baris kedua ya, baris bawahnya. Kemudian kenapa ini ada 15? Ini di kolom paling kanan nantinya di baris kedua ya. Nih, artinya kan kolom paling kanan, kemudian barisnya baris kedua, itu kita tampilkan ini LCD print data tombol. Nah, kemudian kita delay selama setengah detik, baru kemudian kita hapus tampilannya ini agar kemudian tidak muncul angka 0 seperti sebelumnya. Jadi kalau misalkan tanpa ini ya, tanpa ini, jadikan komentar. Maka pada saat kita tekan itu dia angka sisa tampilan nolnya itu masih ada di situ. Oh, malah tidak muncul angka satunya. Ntar kita ganti ke pin yang lainnya. Pin yang pinnya ada yang nyantol. Tuh tampilannya jadi satu di sini. Di tampilan sini jadi satu. 01-nya itu ke jadi satu. Jadi kalau misalkan kita beri delay sedikit ya, ini setengah detikan untuk menunda tampilan yang kita tadi berikan di pin 8. Nah, ini caranya seperti ini. Caranya sebenarnya sama, kita menulis atau menampilkan hasilnya ini di kolom 15 nih ya, atau di paling kanan di baris kedua, tapi kita hapus lagi setelah kita tunda selama setengah detik di sini. Jadi di sini tunda tampilan setengah detik agar bisa terlihat di LCD. Kemudian ini di posisi paling kanan baris kedua tampilan dikembalikan atau dihapus ya, dikosongkan. Nah, jadi setelah setengah detik kita kosongkan lagi tampilannya. Coba sekarang saya upload. Nah, dia kayak ada masukan-masukan 0101 nih. Kalau ditekan dia tetap 0, tapi kalau tidak ditekan 1. Nah, ini masukannya pastinya 0 apa 1 ya. Mahmudi minta pinjam itu lagi. Pinjam apa namanya? Powerbank. Ini TWS lagi sekalian powerbank ya. Bagus nih. Ini ya, kalau tidak ditekan dia tampilannya 0, tapi pada saat ditekan, nah nih, reset dulu.
Tombolnya sih. Kurang power ya. Biasanya kalau kurang daya gitu. Jadi dia tampil di sini. Nah, pencet lagi ya. Nah, saya kembali tancap ke sini. Sebentar ya. Dan dia ada angka satunya tuh. Mati lagi. Tapi pada saat ditekan dia nol aja. Berarti kalau tidak ditekan dia sebenarnya satu. Tapi kalau ditekan dia nol. Kalau saya tidak lepas-lepas sih nol terus itunya. Tapi pada saat dilepas dia satu. Tapi dia bergantian. Karena ada delaynya tadi kan dia seolah-olah kayak hasil sebelumnya tuh masih masih ada di variabelnya. Tapi nanti nih kita coba lihat. Caranya biasanya harusnya mengatasinya dengan tombol toggle itu tadi. Tapi belum. 2 menit silahkan kalau ada yang bertanya. Tadi hasil UTS sudah saya kirim ke grup. Nanti hasil dari praktikum hari ini tolong dibuat, ditulis, diketik ya. Minimal 3. Nah, atau kalau 2, tapi 2 terlalu sedikit, 3 lah. Maksimal 4 ya. Minimal 3, maksimal 4. Tadi saya tulis hanya maksimal aja 4 di situ. Nanti saya kirim lagi aja nih, apa namanya, filenya ya. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Dan saya kirim. Jawaban benar tidak ada, belum ada karena ada yang belum UTS soalnya. Nah, ada yang belum UTS, jadi saya tidak sertakan jawaban benarnya. Nanti besok-besok kita akan bahas ya. Ada yang belum UTS. Area mana tadi gue? Coding programnya saya upload ke grup lagi ya. Oke, ini yang terakhir. Baik, saya kira itu dulu ya. Kita akan lanjut lagi di pertemuan berikutnya. Ini slide-nya sebentar akan saya kirim juga misalnya. Kalau nanti kawan-kawan mungkin punya pertanyaan ataupun hal-hal yang apa terkait dengan Arduino ini bisa masuk ke forumnya sini ya. Ini forum Arduino. Tapi sekarang mungkin kawan-kawan itu lebih suka bertanya ke ChatGPT daripada ke forum ya. Karena ChatGPT sudah menjembatani macam-macam di situ. Mahmudi, terima kasih banyak. Jadi jangan lupa itu dibuat laporan, kemudian nanti dikumpul sebelum minggu depan lah ya. Jadi sebelum minggu depan kita sudah punya nilai kelompok dan juga hasil akhir dari UTS-nya. Jadi nanti mungkin saya anggap mengumpulkan semuanya dulu. Jadi nilai UTS-nya yang sudah kita akan saya input ke sistem. Kalau saya input bisa ngeliat nggak? Biasanya. Kalau nilai UTS itu saya masukkan di sistem di SIAK itu bisa dilihat lah mahasiswa lah. Udah bisa lihat. Oh tetap harus diumumkan manual lah. Berarti tetap diumumkan lagi. Baik, saya kira itu dulu. Terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf kalau ada yang salah dari apa yang sudah disampaikan. Kalau nanti ada pertanyaan lebih lanjut bisa dilayangkan atau disampaikan ke WA ataupun email ya. Saya kira itu dulu. Terima kasih. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ya. Saya masuk ke sudah. Sudah.
Mas, sama-sama. Ibrahim. Betul. Allah. Apli. Gus. Ido, Mudi. Kasihan. Bolak balik Mardo bang, bolak balik karena ini tersisa batuknya istirahat dulu Gus. Hmm. Yang pemulaan. Sebelum minggu depan. Ya. Kalau ini sih Dimas. Satunya itu siapa? Satunya Yuda. Oh Yuda itu. Aman. Hari ini. Aulia belamak Aulia. Semua kurus ya.